Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di pertemuan keempat dengan materi ukuran posisi. Saya perbesar dulu ya slide-nya. Baik, apa itu ukuran posisi? Ukuran posisi ini digunakan untuk menggambarkan posisi dari suatu nilai data spesifik relatif terhadap nilai-nilai data yang lain dalam suatu kelompok data. Ukuran ini disebut juga ukuran posisi relatif dari suatu nilai data. Ada 3 ukuran posisi, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Kalau diilustrasikan dengan gambar seperti yang tampil di depan kalian ini, dengan garis bilangan letak kuartil dapat ditunjuk sebagai berikut. Jadi dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nanti ada mencari nilai Q1, Q2, dan Q3. Untuk menentukan nilai kuartil juga berlaku untuk data tunggal maupun data berkelompok. Kalau untuk data tunggal, berarti kita tentukan dulu letak kuartilnya. Berarti di sini ada rumus QI sama dengan data ke I dikalikan N tambah 1 dibagi 4. Jadi kalau kuartil jangan lupa pembaginya itu 4 karena membagi 4 bagian yang sama besar. Lalu dengan I sama dengan 1, 2, dan 3. Contoh, hasil pendataan usia dari 12 anak balita diketahui sebagai berikut. 4, 3, 4, 4 masih dalam data yang tidak berurut. Maka tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3. Nah, untuk data tunggal berikut tadi kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu untuk mencari Q1 kita mencari dulu letak Q1-nya. Artinya di sini data ke I ditambah N tambah 1. Jadi 1 dikalikan N-nya tadi 12, ada 12 data ditambah 1 dibagi 4. Sama dengan data ke 31/4. 31/4 ini artinya di sini kalau 1 dikalikan 12 tambah 1 itu kan sama dengan 13/4. Nah, 13/4 ini dibuat hasil pecahan campurannya menjadi 3/4. Jadi data ketiga 1/4, lalu nanti nilai Q1-nya itu diilustrasikan menjadi data ketiga ditambah 1/4, kemudian dikalikan data keempat dikurangi data ketiga. Jadi ini biasanya kalau ditambah 1/4 dikalikan data ke berapa itu sesudahnya data sebelumnya. Kalau ini kan data ketiga dari 3/4 tadi. Jadi untuk menambahkan 1/4 ditambahkan data ke berapa ini artinya data sesudah data ketiga, yaitu data keempat dikurangi data ketiga. Data ketiga itu berarti nilainya tadi adalah 1 ditambah 1/4 dikurangi 2 kurangi 1 sama dengan 1/4. Data atau letak Q2 artinya mencari nilai Q2, kita mencari dulu letak Q2-nya. Berarti data ke I itu kan tadi 2 kali 12 tambah 1 dibagi 4 itu berarti 13 kali 2 13 kali 2 26, nanti dibagi 4 hasilnya 6/2. Nah, lalu nilai Q2 ini sama dengan data ke-6 ditambah setengah dikalikan data sesudahnya setelah 6, yaitu data ke-7 dikurangi data ke-6. Sama dengan 3, data ke-6 itu adalah 3 setelah terurut tadi ditambah setengah dikalikan 3 dikurangi 3, 0.
0 dikalikan setengah itu adalah 0, maka hasilnya 3. Nilai Q2 adalah 3. Lalu nilai Q3 juga begitu, data ke I-nya 3 dikalikan 12 tambah 1 dibagi 4, kemudian diperoleh hasil pecahan campurannya data ke 9 3/4, maka nilai Q3-nya adalah data ke 9 ditambah 3/4 dikalikan data ke 10 dikurangi data ke 9, hasilnya 4. Ini berarti kan 4 ditambah 3/4 dikali 0 berarti sama dengan nilai Q3-nya 4. Untuk mencari jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil Q-D, maka dirumuskan sama dengan setengah dikalikan Q3 dikurangi Q1. Untuk data kelompok, kalau terlihat rumusnya ini Q1 sama dengan nilai Q1 sama dengan B ditambah P dikalikan 1 kali N dibagi 4 dikurangi F besar dibagi F kecil. Kalau dilihat ini rumusnya mirip dengan mencari nilai median ya. Kalau median kan N dibagi 2 ya. N dibagi 2 karena membagi median itu kan mencari titik tengah atau nilai tengah, maka pembaginya 2. Kalau ini kan kuartil membagi 4 bagian sama besar, jadi bisa terlihat di sini IN dibagi 4 dikurangi F frekuensi jumlah frekuensi sebelum kelas I, kemudian dibagi F kecil sebagai frekuensi kelas QI. Nanti kuartil itu akan mencari nilai 1, 2, dan 3. Jadi rumusnya hampir sama dengan nilai rumus mencari median. Kalau kuartil berarti membagi 4 sama besar. Itu untuk menentukan posisi kuartilnya. Nah, contoh dengan data berikut, tentukan simpangan kuartil dari data berikut. Di sini ada distribusi frekuensi terdiri dari beberapa kelas dengan frekuensinya masing-masing dengan data sejumlah 40. Ditanya simpangan kuartil dari data tersebut. Maka kita carikan dulu nilai Q1 dan Q3. Untuk menentukan nilai Q1, kita perlu data keberapa untuk menentukan posisinya. Maka cukup dengan tadi I kali N dibagi 4. I-nya 1 dikalikan 40 data dibagi 4. Diperoleh 10 data pertama atau data ke-10 setelah data terurut. Kalau distribusi frekuensi ini kan artinya sudah data terurut ya, dari 45 sampai 74 dengan frekuensi masing-masing, maka di sini kalau data ke-10 berarti Q1 terletak pada kelas interval ketiga. Maka bisa ditentukan nilai B-nya 54,5. B itu berarti kelas tepi bawah untuk dari interval ketiga. Kemudian P-nya sama dengan 5, F besarnya 9, artinya jumlah frekuensi sebelum kelas Q1, dan F-nya adalah 10. Frekuensi di kelas Q1 adalah 10. Dimasukkan ke dalam rumusnya, maka diperoleh sama dengan nilai Q1 adalah 55. Untuk menentukan Q3 juga sama, tentukan dulu letak kuartil Q3 di posisi berapa. Berarti di sini I-nya 3 dikalikan N-nya 40 dibagi 4 karena kuartil ya, jadi pembaginya 4 sama besar, maka diperoleh 30 data pertama atau data ke-30. Jadi Q3 ini terletak pada kelas interval keempat dengan tepi bawah kelasnya adalah 59,5, P-nya masih sama 5, F-nya ini berarti jumlah frekuensi sebelum kelas Q3, kemudian F kecilnya adalah 12. Dimasukkan ke dalam rumusnya, mencari nilai Q3, diperoleh 64,08. Jadi jangkauan semi kuartil atau simpangan kuartil sama dengan Q-D sama dengan setengah Q3 min Q1 diperoleh 4,54. Lalu ada desil.
di kuartil ya. Jadi kuartil itu membagi bilangan sama besar menjadi 4 bagian atau menjadi 4 bagian nilai yang sama besar. Nah, kalau desil ini membagi nilai data menjadi 10 bagian yang sama besar. Jadi nanti ada mencari nilai D1 sampai D9. Nah, sama dengan mencari nilai desil untuk data tunggal, maka untuk menentukan letak DI-nya dari urutan data adalah data ke I dikalikan N tambah 1 dibagi 10. Tadi kan kalau kuartil dibagi 4. Berarti kalau desil dibagi 10. Maka untuk data berkelompok terlihat di rumus ini membaginya 10 ya, hampir sama dengan mencari nilai median, mencari nilai kuartil. Kalau desil di sini pembaginya 10. Jadi TB ditambah P dikalikan IN dibagi 10 dikurangi F besar dikurangi F kecil. Pengertiannya sama ya, F besar itu artinya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil D keberapa. Kemudian F kecilnya frekuensi kelas kuartil yang diminta atau yang ditanya. Lalu ada persentil. Persentil ini artinya sekumpulan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang membagi kelompok bilangan tersebut menjadi 100 bagian yang sama banyak. Setelah bilangan-bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kalau persentil itu membagi 100 bagian yang sama besar. Nah, untuk data tunggal sama, carikan dulu letak DI-nya, data keberapa, berarti I dikali N tambah 1 dibagi 100 dengan I 1 sampai dengan 99. Bagi contoh data berikut, tentukan P20 dan P70, maka diurutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai terbesar. Maka letak P20 adalah data, ini karena data tunggal ya, bukan data berkelompok, berarti data ke-20, yang diminta adalah 20 dikalikan 10 ditambah 1, N ini karena ada 10 dibagi 100, maka data ke-2 1/5. Ini sudah diperkecil. Sudah diperkecil yang harusnya kan 10 tambah 1 11, 11 dikali 20 220 dibagi 100. Kemudian nanti 22 dibagi 10 dibagi 22 dibagi 10 berarti 2/5 ya. 22 dibagi 10 20 2/10 ya. Jadi bisa diperkecil jadi 2 1/5. Kemudian nilai P20 di sini menjadi data kedua ditambah 1/5 dikali data ketiga dikurangi data kedua. Hasilnya 4/5. Letak B70 juga begitu, data ke-70 dikali 10 tambah 1 dibagi 100, maka diperoleh data ke-7 7/10. Maka nilai P70 itu adalah data ke-7 ditambah 7/10. Artinya di sini saya ulangi, nilai P70 sama dengan data ke-7 ditambah 7/10 dikali data ke-8 dikurangi data ke-7. Ini kelebihan 7/10-nya ya, double, sama dengan 7 ditambah 7/10 dikali 1. Oh ini, sorry, ini harusnya 7/10 ya. Ini apa? Tergeser. 7 ditambah 7/10 kali 1. Ya, 7/10. Maka hasilnya 7/10. Itu seharusnya seperti itu. Hasilnya 7/10. Kemudian untuk data kelompok nilai P1 sama dengan nilai rumus sebelumnya, cuma pembaginya adalah 100 dengan I 1 sampai 99. Nah, untuk mencari jangkauan persentil P90 dikurangi P10. Di sini mencari jangkauan persentil dari data berikut
penyelesaiannya seperti apa, maka untuk menentukan nilai P10 terlebih dahulu, berarti data yang keberapa nih nilai P10 ini, maka sama caranya 10 dikali datanya, 50 data dikali 100, hasilnya 5 data pertama atau data kelima. Jadi berada di kelas interval pertama, maka B-nya 49,5, kemudian P-nya 10, F-nya kan karena interval pertama maka F sebelumnya atau jumlah frekuensi sebelumnya tidak ada, kita nolkan. Kemudian F frekuensi di kelas tersebut 7, maka P10 sama dengan 49,5 ditambah 10 dikalikan 10 kali 50 dibagi 100 dibagi 7. Hasilnya di sini 56,64. Kemudian P90 juga tentukan dulu letak persentilnya di posisi 90 dibagi 100 dikali 50 data. Maka diperoleh 45, artinya 45 data terurut pertama atau data ke-45. Artinya di sini terletak pada kelas interval kelima. Lalu bisa ditentukan nilai B-nya 89,5, F besarnya 44, F kecilnya 6. Maka nilai P90 diperoleh sebesar 91,17. Maka jangkauan persentil P90 dikurangi P100, hasilnya masing-masing diperoleh selisihnya menjadi 34,53. Di sini ada soal cerita lain. Misalkan di sini ada hasil tes penerimaan pegawai baru suatu perusahaan tercatat sebagai berikut. Nilai 30 sampai 39 ada tiga perolehan 3 pegawai yang mendapat nilai di antara rentang 30 sampai 39. Kemudian 40 sampai 49 ada 8 orang. 50 sampai 59 ada 10, 60 sampai 69 ada 20, 70 sampai 79 ada 18 orang, dan seterusnya sampai 90 sampai dengan 99. Nah, jika perusahaan akan menerima 75% dari pendaftar yang mengikuti tes tersebut, berapakah nilai minimum yang dapat diterima? Artinya di sini kalau 75% nilai kita pakai metode kuartil, artinya kan kalau kuartil itu membagi bilangan 4 bagian sama besar. Berarti kalau 75% yang diterima dengan nilai minimum yang diterima dari 75% yang diterima berapa? Artinya di sini kita akan menentukan nilai Q1. Jadi Q1 ini kan seperempat bagiannya dari 80 data tadi. Maka diperoleh 20 data pertama, maka di situ letak kelas interval ketiga untuk mencari nilai Q1. Maka diperoleh nilai B-nya 49,5, P-nya 10, F-nya 11, F besarnya 11. Jumlah akumulasi dari Q3 tadi ya, Q1 tadi, data sebelumnya ada 11, kemudian F-nya 10. 11. Saya salah, maksudnya 20 data pertama itu berarti ada diletaknya di kelas interval ketiga. Nah, berarti frekuensi sebelumnya berjumlah 11, 8 tambah 3. Dengan frekuensi di kelas Q1-nya itu adalah 10. Maka nilai Q1-nya dimasukkan ke dalam rumus kuartil. Diketahui I-nya 1, datanya 80. Dibagi 4 bagian sama besar, dimasukkan nilai F besar, nilai F kecilnya, hasilnya Q1 58,5. Jadi nilai 58,5 ini adalah nilai minimum yang diterima dari 75% yang mendaftar atau yang diterima yang mendaftar di perusahaan tersebut. Lalu contoh soal berikut, misalkan sini ada hasil ulangan dari 50 siswa SMK sebagai berikut nilai-nilainya, tentukan P40. Maka untuk menentukan nilai P40 tentukan dulu letak posisinya di mana, karena P itu kan persentil, maka akan dibagi 100, I-nya 40 dikali 50 data dibagi 100, ada 20 data pertama atau data ke-20. Artinya P40 ini akan terletak pada kelas interval kedua.
Lalu maka bisa ditentukan nilai B-nya 69,5, P-nya 10, F-nya 17, dan F-nya 15. Kan nilai P40 dimasukkan ke dalam rumus persentil, 69,5 ditambah 10 dikalikan 40 kali 50 bagi 100 dikurangi 17, sebenarnya sama aja nih, maksudnya 40 kali 50 dibagi 100 kan sudah ketemu di angka 20 tadi ya. Jadi 20 kurangi 17 dibagi 15. Nanti hasilnya ada 72,5. Kemudian ada soal cerita yang lain. Di sini hasil tes pelajaran matematika 15 siswa dengan nilai berikut. Tentukan jangkauan semi interkuartil atau QD dari data di atas. Tadi semi interkuartil itu setengah dikalikan Q3 kurangi Q1 ya. Berarti kita cari dulu Q3 dan Q1-nya dari data tunggal berikut ini. Maka letak Q1-nya adalah data ke I dikalikan N tambah 1 dibagi 4. Maka diperoleh data keempat, 16 bagi 4 kan 4 ya. 16 bagi 4, 4. Jadi langsung data keempat, enggak pecahan seperti di contoh di depan tadi. Maka nilai Q1 adalah data keempat. Data keempat yang dari terurut di atas berarti 45. Kemudian letak Q3 adalah data ketiga kali 15 tambah 1 dibagi 4. Maka diperoleh data ke-12. Data ke-12 diperoleh 65 untuk nilai Q3. Maka jangkauan semi interkuartil atau QD sama dengan setengah dikalikan Q3 min Q1 diperoleh setengah dikalikan 20 sama dengan 10. Oke, itu untuk pembelajaran untuk materi ukuran posisi. Langsung dikerjakan latihan soalnya. Seperti ini ya, sudah ada di pada kalian. Disimak dulu video pembelajarannya, bisa kalian berulang-ulang kembali untuk menyimak, atau bisa menanyakan langsung ke saya via WA juga boleh. Berarti tugasnya di sini, ini artinya data berkelompok ya. Jadi gunakan rumus untuk data berkelompok untuk mencari jangkauan semi kuartil maupun nilai Q2, T3, dan D4. Oke. Begitu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan keempat. Kerjakan penugasannya, serahkan sebelum batas waktunya berakhir di Spada. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.